Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Ilmi dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Seperti tadi bahasan kita yang udah dikaji dalam oleh guru-guru kita melalui surah Yusuf. Ya, tadi sudah dibahas surah Yusuf ayat 5, ayat 6 dan sekarang kita akan membahas surah Yusuf ayat 7 dan untuk surah Yusuf ayat 7 ini kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Surah Yusuf begitu indah, penuh makna, banyak sekali angle-angle yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang bercerita, dan Allah sendiri yang menyebutkan bahwa ini adalah kisah terbaik, ahsanul qasas. Maka pada ayat yang ketujuh, Allah menyebutkan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Bahwa dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya banyak pelajaran, banyak nasihat bagi orang-orang yang mau bertanya. Di sini Allah menyebutkan kata ayat. Syekh Sa'di mengatakan bahwa makna ayat adalah ibrat wa idhat. Ibrat artinya ibrah, pelajaran. Idhat artinya nasihat-nasihat. Lalu Allah menutup dengan ayatnya lis-sa'ilin, bagi mereka yang mau bertanya, bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mau ngaji. Jadi kalau nggak mau bertanya tentang pelajarannya, nggak pernah mentadabburi isinya, nggak akan dapat pelajaran itu. Nah, tadi di bagian sebelumnya Abi Amir telah menyebutkan 3 aktor dalam rumah tangga yang disebutkan Allah. Pertama siapa? Ayah. Ayah. Kedua anak. Anak. Ketiga saudara Nabi Yusuf. Nah, pada ayat ini Allah menyebutkan 2. Yusuf sebagai anak, ikhwah sebagai saudara. Perhatikan Bapak Ibu. Mengapa Allah menyebutkan ayat? Banyak pelajaran. Pertama, ini pelajaran bagi para ayah. Kalau ingin jadi seorang ayah, jadilah seperti Nabi Yakub alaihissalam, yang selalu menjaga anaknya, mengawal anaknya, jangan sampai anak ini jatuh dalam dosa. Memastikan bahwa anaknya tetap dalam koridor tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan dalam satu ayat di tempat lain, di surah yang lain, bahwa Nabi Yakub menjelang wafatnya berkumpul bersama anak-anaknya. Dan Nabi Yakub bertanya kepada mereka, sang anak, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, kalau nanti aku wafat, siapa yang akan kamu sembah? Semua anaknya menjawab, aku akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah harus hadir selalu untuk memastikan bahwa anaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian angle berikutnya dari seorang ayah di sini, barakallahu, bahwa pada ayat yang kelima yang tadi Abi Amir bahas, ada kata fayakidu laka kaida.
Padahal kata kada yakidu itu bisa langsung fayakiduka. Bisa dia muta'addin, tanpa lakah, tanpa lam. Mengapa kok pakai lam? Fayakidu laka. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf mengatakan bahwa dimasukkan kata lam di sini. Liyakuna ablagh fit takhwif. Bahwa seorang ayah dalam menyampaikan pesannya kepada anaknya harus serius. Harus bersungguh-sungguh. Supaya anak benar-benar berhati-hati. Katakan, nak, jangan lakukan ini, nak. Ini dosa, akibatnya neraka. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti seorang ayah yang lemah, yang seakan-akan ragu. Sampaikan sebuah pesan yang penuh keyakinan. Sampaikan sebuah pesan dengan penuh makna bahwa kita serius menyampaikan itu. Dan yang Allah tampilkan adalah ayah. Karena ayah yang paling berpengaruh dalam rumah tangga. Adapun ibu, Allah meringkas tugas ibu dalam surah Luqman. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu tugasnya hanya dua, ibu hamil dan menyusui. Ibu tidak punya tanggung jawab nafkah. Bu, nafkah siapa bu yang bertanggung jawab? Ya, suami. Suami bu, ya. Suami pak, Ya. suami ya. Ya. Ah, sepakat? Sepakat. Tanya ke ibu, nafkah itu dari mentah sampai masak atau mentahnya saja? Dari mentah sampai masak pak. Sebetulnya ibu-ibu nggak punya tanggung jawab masak pak. Wah, langsung betul katanya. Tapi kalau ada ibu-ibu membantu masak, itu kebaikan hati ibu. Meringankan beban suami. Sebetulnya itu tanggung jawab suami pak. Nah ini pelajaran penting. Makanya ayah itu benar-benar hadir dengan sepenuh-penuhnya. Kisah-kisah para sahabat bu, semua yang masak suami. Gak ada cerita ibu-ibu masak, gak ada. Wah jangan sampai nanti Bang David, Ya. ibu-ibu duduk di kursi. Sana masak, sana masak. Ya, iya. Ini yang bahaya Bang David. Itu dia. Kata Nah. siapa? Kata Abi Amir. Nah, tapi di situ surga ibu. Allah. Ketika ibu membantu meringankan suami. Sampai suami bahagia. Pulang ke rumah, suami nggak mau makan di restoran manapun. Mau kemana pak? Aku pulang, hanya aku ingin makan masakan istri. Ya Allah. Itulah istri ahli surga. Masya Allah. Masya Allah. Nah, makanya di sini ada pelajaran ayatun lisailin. Kemudian bagaimana seorang anak? Di sini juga penting Bapak bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang anak memberikan pelajaran. Dan kita semua adalah anak bagi orang tua kita. Makanya Bapak Ibu Rahimakumullah, ayo jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Nah caranya bagaimana Pak Ustadz? Caranya jadikan diri kita semua anak soleh dan solehah. Kalau ibu jadi wanita solehah, bapak jadi anak soleh bagi orang tuanya, maka semua kebaikan ibu, semua kebaikan bapak akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya mengasih uang, mudik hari raya, sampai macet tuh jalanan. Bukan itu. Menjadikan diri kita anak yang soleh, itulah pengabdian terbaik untuk orang tua. Nabi Yusuf alaihissalam, dia menjadikan dirinya bertauhid kepada Allah. Sampai Nabi Yusuf di penjara, dia mengajak narapidana semua bertauhid kepada Allah. Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik sekali. Dan dia terhormat, bukan pelacur.
Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adallah. Enggak, ini dosa. Makanya di dalam cerita Nabi Yusuf banyak pelajaran. Kalau menjadi seorang anak, ayo kita jadi anak yang soleh dan solehah. Pelajaran ketiga, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya. Jadi ikhwani jamak Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, akhun, akhwani, ikhwatun. Ya, ucapkan sama-sama. Akhun, akhwani, ikhwatun. Jadi kalau akhun satu, kalau akhwani dua, kalau ikhwatun banyak. Nah, di sini dikatakan oleh Allah wa ikhwatihi, dan bagi saudara-saudara Yusuf. Apa pelajaran yang diambil? Ayatul lisalin. Apa pelajaran yang diambil? Kalau kita menjadi saudara, jangan menyimpan dengki, jangan menyimpan hasud. Memang kita bersaudara, kita dari ayah dan ibu yang sama, tapi nasib kita beda-beda. Makanya jangan yang merasa dirinya nasibnya berbeda, lalu kemudian benci kepada saudaranya yang dianggap lebih beruntung. Bapak Ibu, di dunia ini gak ada yang lebih beruntung. Yang paling beruntung hanya yang bertakwa. Adapun kaya miskin, itu bukan ukuran beruntung. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak. Banyak orang punya uang banyak, stres. Banyak. Nah, banyak orang gak punya uang, stres. Banyak. Nah, mending kita tidak stres. Sekalipun tidak kaya dan tidak. Walaupun tidak kaya tidak stres. Iya. Ya Ustadz, nggak kaya aja udah bikin stres Ustadz. Nah, jadi ayo jangan banding-bandingkan. Ya, ucapkan. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Masing-masing punya nasib yang berbeda. Ucapkan sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho kepadamu, aku ridho dengan takdirmu, aku ridho kepada semua yang telah kau berikan kepada saudara-saudaraku. Aku bangga dengan kebaikan yang kau berikan kepada kami semua sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah saudara. Kami siap saling mencintai. Begitulah kita satu keluarga. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Pak. Jadi tanggung jawab rumah tangga itu ada di Bapak. Cari uang tanggung jawab Bapak. Masak tanggung jawab, nyuci baju, Bapak semua. Benar. Benar Abi? Iya. Waduh. Jadi ibu itu Allah sebutkan hanya dua. Apa? Hamil menyusui. Hamil menyusui. Cari uang, Bapak. Bapak. Mengasuh anak, Bapak. Ibu hanya melahirkan, menyusui. Jadi, titik. Itu. Oh gitu. Bu bilang sama Bapak ya Bu ya. Kalau nggak mau, silang bilang, ayo Bapak yang hamil. Ayo Bapak yang menyusui. Nih istri saya sampai di rumah pasti, tuh denger. Makasih ya Bi ilmunya. Terima kasih, Masya Allah. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya Ibu, silakan. Mana ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurhayati dari Majelis Ta'lim Nurul Umayyah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menjadi sosok ayah yang dinilai adil untuk anak-anaknya? Karena terkadang mendidik anak berbeda sesuai dengan sifat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ya. Ayah harus adil. Bagaimana caranya? Dulu ada seorang ayah. Dia tertakdirkan sebagai seorang khalifah. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa paceklik, rakyat kelaparan, anaknya Umar, Abdullah bin Umar minta makan. Mana hak saya? Kata Umar, kamu anak Umar. Nanti makan terakhir. Rakyat makan duluan,
silahkan. Kalau ada sisanya, kamu makan. Bukan anaknya duluan. Itu namanya adil. Jadi adil antara anak dengan tanggung jawab umum. Adil antar anak juga. Adil artinya bukan memberikan semuanya haknya sama, enggak. Adil artinya memberikan hak masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Anak bayi, ibu kasih baju ukuran bayi. Anak yang umur 10 tahun, bapak kasih baju ukuran 10 tahun. Jangan disamakan, aku adil. Kemudian anak bayi dikasih baju ukurannya sama seperti anak umur 10 tahun. Itu namanya tidak adil. Jadi adil itu memberikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekalipun nih kita terlanjur mungkin jadi seorang pemimpin negara misalnya. Ayo tetap adil terhadap anak-anak kita. Kalau anak kita masih belum berhak mendapatkan haknya, jangan kasih dulu. Itu caranya. Kenapa? Karena adil. Buktinya Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Dia punya anak. Padahal dia seorang khalifah pemimpin seperempat dunia. Anak-anak khalifah yang sebelumnya mereka diberi fasilitas. Istana megah semua. Anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz disuruh bekerja di pasar. Berkeringat, mengangkut barang di pasar. Tahu enggak Bapak Ibu? Begitu negara mengalami keruntuhan ekonomi, anaknya para khalifah itu yang dimanja, mereka jadi pengemis. Dan anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pengusaha besar. Dan dialah yang membackup ekonomi negara. Makanya kalau pengen adil, ajarin anak mandiri. Jangan biasakan anak hidup di zona nyaman. Biasakan anak berjuang. Ya. Itulah namanya orang tua yang adil. Ya, baik, terima kasih banyak Abi. Bu, terjawab ya Bu ya. Ya, bagaimana keadilan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dalam mendidik anak. Setiap anak ada kebutuhannya masing-masing, sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ya Bu? Pak? Ini temanya fatherless nih, bapaknya. Iya kan itu urusan ibu Pak. Kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.